Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 82, sesi Rabu 1, akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Spatula di PT Internusa Mandiri dengan software Flexim. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Muhammad Akbar Asari dengan NPM 240 320 10 154. Dan saya Alia Febriana Pramesti dengan NPM 240 320 10 137. Jadi langsung saja kita ke pembahasan PPT dari tugas besar yang sudah kami kerjakan. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi simulasi itu merupakan pendekatan penting dalam perencanaan sistem produksi yang mampu merepresentasikan perilaku sistem secara dinamis, yaitu mencakup analisis utilisasi sumber daya, waktu tunggu, dan bottleneck tanpa mengganggu operasional yang sudah berjalan. PT Internusa Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kitchen set, khususnya spatula, dengan 5 varian produk dan karakteristik material yang berbeda-beda, sehingga sistem produksinya memiliki variasi waktu proses antar stasiun yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kapasitas, peningkatan waiting time, dan juga penurunan utilisasi sumber daya. Dalam pembuatan spatula, simulasi digunakan untuk memprediksi performa sistem serta mengidentifikasi potensi masalah sebelum implementasi nyata dilakukan. Model sistem diskrit dipilih karena sesuai dengan alur produksi yang tidak berjalan secara kontinu. Dengan bantuan software Flexim sebagai alat simulasi berbasis visualisasi 3D, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis waktu tunggu antar proses, mengidentifikasi bottleneck, menilai kelancaran aliran produksi, dan juga merancang usulan perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas lini produksi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya untuk rumusan masalahnya, pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana mengidentifikasi letak bottleneck, analisis waktu tunggu, dan juga tingkat utilisasi sumber daya pada masing-masing stasiun kerja, serta usulan perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran aliran produksi spatula PT Internusa Mandiri berdasarkan hasil simulasi menggunakan bantuan software Flexim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi letak bottleneck dan ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun kerja, menganalisis waktu tunggu antar proses, serta menilai kelancaran aliran produksi pada setiap stasiun kerja, mulai dari pembuatan desain hingga QC dan juga pengemasan, serta memberikan usulan perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas lini produksi spatula PT Internusa Mandiri secara keseluruhan berdasarkan hasil simulasi software Flexim. Lalu untuk manfaat yang diberikan itu penelitian ini memberikan manfaat bagi PT Internet Mandiri untuk melakukan simulasi yang hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam merancang strategi perbaikan lini produksi spatula secara terstruktur tanpa mengganggu operasional yang berjalan. Lalu untuk asumsi-asumsi yang digunakan, simulasi ini mengasumsikan bahwa seluruh mesin dan peralatan pada ke-10 stasiun kerja itu selalu dalam kondisi siap pakai tanpa mengalami kerusakan. Lalu kelima varian material spatula itu disimulasikan melewati alur proses yang sama secara sekuensial dengan perbedaan hanya pada waktu prosesnya saja, sedangkan waktu proses setiap stasiun mengikuti distribusi statistik hasil fitting distribusi dari 10 kali pengukuran dengan kondisi sistem yang dianggap stabil sepanjang durasi simulasi. Selanjutnya ada desain perusahaan. Untuk deskripsi perusahaan PT Internusa Mandiri sendiri, jadi PT Internusa Mandiri itu merupakan perusahaan manufaktur di bidang kitchen set industri yang berfokus pada penyediaan perangkat dapur hunian modern dan fungsional. Sebagai salah satu pilar bisnis utamanya, perusahaan ini memproduksi berbagai jenis spatula berkualitas yang dirancang ergonomis untuk memenuhi kebutuhan memasak harian maupun profesional. Lini produk spatula yang ditawarkan itu meliputi stainless steel yang kuat, spatula titanium yang premium, spatula aluminium yang efisien, serta spatula kayu yang klasik, dan juga spatula silikon yang fleksibel dan tahan panas. Melalui pemilihan material terbaik, PT Internusa Mandiri berkomitmen menghadirkan inovasi kenyamanan di area memasak setiap rumah tinggal. Lalu untuk visi perusahaan sendiri, PT Internusa Mandiri bercita-cita menjadi perusahaan manufaktur yang menyediakan solusi kitchen set custom terdepan serta paling terpercaya yang unggul dalam inovasi desain dan juga kualitas. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan berkomitmen mengintegrasikan teknologi manufaktur modern, material yang ramah lingkungan, dan tren estetika global yang adaptif.
Di masa depan, arah yang ingin dicapai adalah menjadi top of mind bagi konsumen yang mencari harmoni sempurna antara fungsionalitas ruang dapur dan juga keindahan interior. Selanjutnya itu ada misi perusahaan di mana PT Internusa Mandiri berkomitmen menyediakan produk tingkat custom premium yang memadukan keunggulan estetika dan fungsionalitas ruang secara optimal demi kepuasan pelanggan. Dalam operasionalnya, perusahaan menerapkan teknologi manufaktur modern serta kontrol kualitas ketat untuk menjamin kepresisiannya, daya tahan, dan keamanan produk bagi kesehatan. Kami juga mengutamakan keberlanjutan melalui penggunaan material ramah lingkungan serta dukungan tim teknis yang kompeten di setiap tahapan fabrikasi. Melalui transparansi dan layanan penjual terpercaya, perusahaan senantiasa berupaya memberikan nilai investasi terbaik bagi setiap properti konsumen. Salah itu logo perusahaan, di mana di logo PT Internusa Mandiri memiliki bentuk lingkaran menyerupai segel resmi yang melambangkan stabilitas, profesionalisme, dan komitmen solid di bidang kitchen set industri. Di bagian pusat, perpaduan simbol atap rumah dan ikon Google Food secara visual langsung menegaskan fokus utama perusahaan dalam menyediakan solusi perlengkapan dapur hunian yang fungsional. Kombinasi warna biru tua mencerminkan kepercayaan serta kredibilitas perusahaan, sedangkan akses hijau toksa memberikan sentuhan modern, higienis, dan kreativitas estetika. Secara keseluruhan, logo ini membentuk identitas kuat yang menggambarkan industri perangkat dapur terpercaya, inovatif, dan berorientasi pada kenyamanan rumah tinggal. Kemudian ini desain sistem produksi untuk alur spatula, di mana ada view dan sampai produk jadi. Desain sistem produksi PT Internusa Mandiri memproduksi spatula dalam 5 varian material, yaitu stainless steel, titanium, aluminium, kayu, dan silikon. Melalui sistem produksi sekuensial yang terdiri dari 10 stasiun kerja, sistem beroperasi selama 10 jam per hari, mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore, WIB dengan 10 operator. Dan simulasi dijalankan selama 12 jam sebanyak 10 replikasi. Aliran produksi dimulai dari objek source yang membangkitkan entitas berupa unit spatula mentah dari kelima varian material. Kemudian masuk ke antrian sebelum diangkut oleh transporter 1 sampai 5 menuju stasiun kerja pertama sehingga memastikan aliran materi berjalan lancar sebelum proses produksi dimulai. Proses produksi berlangsung secara berurutan melalui 10 stasiun kerja. Stasiun pertama adalah pembuatan desain spatula, di mana operator merancang spesifikasi bentuk dan ukuran sesuai material. Dilanjutkan dengan potongan dasar untuk membentuk profil dasar spatula, kemudian membentuk utama menggunakan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang presisi. Setelah itu, pemangkasan cetakan dilakukan untuk membuang material berlebih, diikuti pelubangan kepala dan gagang sesuai desain. Proses penghalusan kasar menghilangkan permukaan kasar dan sisa tajam. Lalu pemalasan akhir penghalusan permukaan hingga tingkat kehalusan yang diinginkan. Lapisan perlindungan diberikan untuk meningkatkan ketahanan terhadap karat panas dan korosi. Kemudian dilanjutkan ke pengeringan dan pengerasan sebagai stasiun dengan waktu proses terpanjang guna memastikan lapisan mengering sempurna. Terakhir, QC dan pengemasan menjadi tahap akhir di mana setiap unit diperiksa kualitasnya dan dikemas sebelum keluar melalui objeksi sebagai produk jadi. Selanjutnya yaitu data dan asumsi simulasi. Data waktu pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengukuran pada proses produksi spatula di PT Internusa Mandiri. Pengukuran dilakukan sebanyak 10 kali replikasi setiap proses produksi spatula berlangsung. Terdapat 5 varian produk spatula yang dihasilkan dengan presentasi produksi yang berbeda pula, yaitu spatula dengan bahan stainless steel sebesar 10%, spatula dengan bahan titanium sebesar 10%, spatula dengan bahan aluminium sebesar 15%, spatula dengan bahan kayu sebesar 30%, dan spatula dengan bahan silikon sebesar 30%. Dalam sistem produksi ini, flow item yang mengalir adalah spatula diproses melalui dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Kemudian data dan asumsi simulasi untuk data per
prosesnya yaitu data waktu pengamatan pembuatan desain, kemudian ada data waktu pengamatan pemetaan kasar, data waktu pengamatan pembuatan utama, data waktu pengamatan pemangkasan sisi cetakan, kemudian ada data waktu pengamatan perubahan kepala dan gagang, data waktu pengamatan pengumpulan kasar, ada data pengamatan pembahasan akhir, data pengamatan pelapisan perlindungan, data pengamatan pengeringan dan pengerasan, dan yang terakhir ada data pengamatan QC dan pengemasan. Kemudian untuk tahap penelitiannya itu ada flowchart dalam alur proses produksi spatula yaitu dari mulai hingga selesai. Baik, selanjutnya adalah sisi running software. Pertama kita set dulu untuk model unitnya. Time unitnya kita ganti ke menit karena kita pakai satuan menit. Lalu untuk model start time-nya kita ganti pukul 7 karena UMKM-nya beroperasi mulai pukul 7 pagi. Lalu kita klik OK. Selanjutnya langsung kita buat layout-nya. Pertama kita kasih source dulu. Setelah itu kita kasih queue sebanyak 5 untuk tiap bahan bakunya. Kita rapikan. Setelah itu kita beri transporter sebanyak 5 juga, mengikuti banyaknya bahan baku. Setelah itu kita beri satu queue. Lanjut kita beri prosesor. Setelah itu kita beri queue. Kita lanjutkan sampai prosesor berjumlah 10 sesuai dengan stasiun kerja di PT Internasa Mandiri. Setelah prosesor berjumlah 10 sesuai dengan stasiun kerja, kita tambahkan sync sebagai tanda bahwa simulasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberi nama pada tiap objek, di mana untuk ini adalah bahan. Selanjutnya kita kasih nama untuk tiap queue dan juga prosesor. Tapi sebelum itu, jangan lupa tambahkan operator di setiap stasiunnya. Di PT Internasa Mandiri sendiri memiliki satu operator untuk tiap stasiunnya. Untuk queue ke-6, kita beri nama menuju desain spatula. Proses pertama kita beri nama stasiun desain spatula. Lakukan hal yang sama untuk semua queue dan stasiun sampai menuju stasiun terakhir.
Setelahnya bisa kita rapikan, lalu kita sambungkan menggunakan connect object. Selanjutnya, setelah kita membuat alur atau layoutnya, kita akan menyambungkan dari objek-objek dari objek ke transport. Kita klik untuk objek connect object. Setelah kita konekkan antar objeknya, lanjut kita konekkan dari objek ke transportnya. Setelah semuanya sudah tersambung, kita atur di bagian kedatangan bahan baku, kita klik 2 kali. Kemudian untuk yang inter arrival time kita pilih yang inter arrival time karena kedatangan bahan bakunya itu tidak pasti atau tidak ada rundown untuk kedatangan bahan baku sehingga kita pakai inter arrival time. Untuk yang flow item ini bebas, saya memilih box. Kemudian untuk inter arrival time ini kita rubah ke bagian periodic rate. Untuk periodic rate ini ada hourly rate, itu kedatangan setiap jam pada setiap minggunya. Untuk yang hourly rate custom daily ini kedatangan setiap hari pada setiap jam. Kemudian ada daily rate custom weekly report ini kedatangannya setiap minggu dan setiap untuk setiap hari. Sehingga pada perusahaan PT Internusa kedatangan setiap hari maka kita pilih untuk daily rate. Untuk hari-hari biasa itu kedatangan bakunya itu 700 dan untuk Saturday dan Sunday-nya 500. Lanjut kita ke flow. Karena tidak ada transporter dan operator, tidak usah dicentang untuk isi transportnya. Kemudian ke TQs ini kita klik plus conversion, kemudian kita ke data kita ke label. Untuk labelnya ini kita ganti product type. Kita klik plus lagi ke data lagi, kita ke set lab, kita ke set item type percentage ini karena kita ada 5 bahan baku maka kita tambahkan 5. Untuk persennya ini pada soal untuk aluminium itu 10%, untuk titanium itu juga 10%, ini 15%, kayu itu 30%, dan untuk silikon 35%. Kemudian kita klik tambah lagi ke visual, kita ke bagian set color package. Di sini kita tambahkan 5 juga, dikarenakan ada 5 bahan atau varian. Untuk warnanya sesuaikan saja dengan warna bahannya semirip mungkin.
Setelah itu, kemudian tadi ke flow kita ke bagian first send to port ini kita pindah ke port by disk agar flow item yang keluar itu sesuai ke bahan-bahan materialnya semuanya. Kita klik 5 dan untuk port ini kita sesuaikan aja. Eh, Lalu kita ke apply OK. Setelah itu kita setting untuk penyimpanan bahan bakunya. Ini kita target base size ini bebas, kalian atur sendiri. Kita klik double saja. Untuk maksimum konten kita ke 100. Flow untuk bahan semuanya itu menggunakan transporter, maka kita centang untuk jenis transporternya. Terus kita ke play, oke. Terus sesuaikan semua untuk bahannya. Lanjut kita ke setting transporter. Untuk lift speednya ini bebas, kita 66 aja. Dan max speednya juga 12, kapasitinya 5 aja. Sesuaikan untuk semua transporternya. Dan kita sel untuk menuju desain spatula. Untuk maksimum kontennya tetap 1000 karena hanya untuk tempat singgah sebentar saja. Untuk flow untuk jenis transportnya tidak bisa dicentang karena tidak ada transport atau operator. Setelah itu kita akan mengasih data waktu untuk setiap prosesnya. Aja kita ke statistik, kita ke expert fit untuk mengolah datanya agar bisa dimasukkan ke prosesornya. Kita ke new, kita hapus untuk dokumennya. Sebelum itu kita masuk ke Excel-nya terlebih dahulu. Yang pertama itu pembuatan desain spatula.
Lalu kita klik OK, ya analyze. Kemudian kita copy terlebih dahulu untuk datanya. Setelah itu kita ke enter data, add value, play, kita paste, lalu kita oke, yes, on. Kemudian ke model ke automated fitting, kita lihat apakah good. Ternyata untuk datanya evaluasinya itu good sehingga bisa untuk ke data aplikasinya. Kita ke simulation, kita klik ini ke flexim, lalu kita apply. Dan yang digunakan untuk waktu di prosesor itu yang di when use code ini, kita copy terlebih dahulu. Ini kita copy, oke, kita down, lalu kita kembali ke fleximnya. Nah, tadi kan untuk pembuatan desain spatula ya, kita klik 2 kali, lalu kita ke proses time, ini kita paste, kemudian kita hapus untuk ininya. Lalu tambahkan untuk get stream, buka kurung, current, kurung. Dan kita atur untuk lain-lainnya ada yang diatur. Oh, kita ke flow, kita use transport karena pada prosesor terdapat satu operator untuk menjalankannya. Lalu kita play OK. Selanjutnya kita ke data 2 untuk pemotongan dasar. Kita klik new, delete, atau paste, atau OK. Kita analyze, kita copy dulu untuk datanya di Excel tadi. Kita copy, kita kembali ke export speed, kita enter data, kita ke enter data, apply, kemudian paste, OK, yes, done, dan kemudian ke auto fitting. Kemudian ternyata di evaluasinya good dan bisa lanjut ke application, ke simulation sheet, kita ke flexim, lalu kita apply dan kita copy untuk datanya. Lalu kita kembali ke flexim, kita tambahkan tadi, kita tambahkan get ini ukuran. Lalu kita ke flow, kita ke use transport, lalu ke apply down. Selanjutnya kita ke QC pengemasan, kita kembali ke Excel terlebih dahulu.
kita copy datanya. Kita akan new, hapus. Ah, kita beri nama QC. Klik OK. Kita akan analyze. Kita akan enter data. Kita paste OK. Yes. Done. Dan coba model. Kita ke automatic fitting. Dan di automatic fitting ini evaluasinya disebut. Kita lanjutkan. Oke. Kita ke application. Kita simulation. Kita ke flexing. Play. Dan kita copy. Lalu kita kembali ke flexing. Kita paste isi proses time. Copy. Paste kita tambahkan get. Lalu kita ke run, ke flow. Rambutnya, dashboardnya kita centang ke apply. Oke. Setelah semuanya udah diberi waktu, kita setting ke runtime-nya. Kita ke top time, start time-nya kita ke 600 agar bisa sampai 5 PM. Setelah itu kita akan beri waktu istirahat karena di perusahaan di PT Internasional Mandiri jam istirahatnya yaitu jam 12 sampai jam 1 siang. Breakdown start at new, kemudian function, kita ke table, kita ke daily repeat, kita ke jam 12. Kita set aja nih sampai 1 jam total. Kita bisa lupa di sini ya, di duration 1 jam. Kita play oke. Kemudian kita tambahkan source, queue, transport, prosesor, sync, operator, play. Setelah itu kita akan coba verifikasi melalui output console. Di output console tidak ada error. Lanjut di sistem konsol juga tidak terdapat error. Lalu kita ke compile console juga tidak terdapat error. Kemudian kita akan mencoba untuk running. Kita percepat sedikit untuk speednya.
Untuk runningnya udah berhasil menghasilkan input 18. Kemudian kita ke dashboard, kita add, lalu kita tambahkan WIP template-nya. Untuk yang average WIP, ini kita tambahkan select object semuanya, select object, source, queue, processor, sync. Kita select dan play, oke. Kemudian kita ke state template, ke state bar, object, select object, source, queue, transport, processor, sync, operator, select, dan untuk yang kita gunakan itu hanya idle, processing, dan block, yang lainnya kita hapus saja. Oke, oke. Ini yang tidak perlu-perlu kita hapus saja. Oke, oke. Kemudian kita perbesar dulu agar terus kita untuk coba untuk running. Kita setting terlebih dahulu. Untuk hasilnya seperti ini kurang lebihnya. Untuk bahannya kita silang aja karena itu tidak diperlukan. Kita ulangi untuk running sekali lagi.
Mungkin eh, cukup sekian untuk running servernya. Kita akan lanjut ke pembahasan bab 4 untuk PPT. Selanjutnya yaitu model konseptual Activity Cycle Diagram ACD. Di sebelah kiri ada gambar dari ACD-nya. Model konseptual sistem produksi cepat pola PT Internasional Mandiri disusun untuk menggambarkan alur proses produksi secara menyeluruh mulai dari kedatangan bahan baku hingga produk jadi disimpan di gudang. Proses berjalan secara sekuensial diawali dengan kedatangan bahan baku, pembuatan desain spatula sebagai acuan produksi, pembentukan utama untuk membentuk struktur dasar produk, pemotongan kasar untuk membentuk ukuran awal, pelubangan kepala dan gagang untuk menyesuaikan fungsi dan bentuk produk, penghalusan kasar untuk mengurangi permukaan tidak rata, pemulasan air agar permukaan lebih halus dan rapi, pelapisan perlindungan untuk menjaga kualitas dari kerusakan dan korosi, pengeringan dan pemrosesan, hingga kuisi dan pemasan untuk memastikan produk sesuai standar sebelum akhirnya disimpan ke gudang. Elemen waktu tunggu turut dipertimbangkan sebagai representasi kemungkinan terjadinya antrean akibat keterbatasan sumber daya, kapasitas mesin maupun perbedaan waktu pengerjaan antar stasiun kerja. Model konseptual ini menjadi dasar penyusunan activity cycle diagram untuk memvisualisasikan hubungan antara aktivitas dan dinamika aliran produksi secara sistematis sebelum diimplementasikan ke dalam simulasi menggunakan software Flexim. Selanjutnya ada model simulasi. Untuk model simulasinya software ini menggunakan software Flexim. Model simulasi di sini diproduksi spatula diawali dengan objek source sebagai penghasil flow item pada bagian kedatangan bahan baku, yang kemudian dialirkan ke objek Q. Pemisah terdiri dari bahan stainless steel, titanium, aluminium, kayu, dan silikon. Kelima bahan tersebut dipindahkan menggunakan 5 unit transporter menuju pembuatan desain spatula sebagai stasiun kerja pertama. Setelah itu memasuki rangkaian objek prosesor yang meliputi pemotongan kasar, pembentukan utama, pemangkasan dan cetakan, perubahan kepala gagang, penghalusan kasar, pemulasan air, pelapisan perlindungan, hingga pengeringan dan pengerasan. Dengan 10 operator yang bertugas mengawal setiap stasiun kerja, setelah seluruh proses selesai, produk memasuki tahap QC dan pengemasan sebelum disimpan di objek sync sebagai produk jadi. Simulasi dijalankan dalam rentang waktu pukul 07.00 sampai 17.00 dengan istirahat pukul 12.00 sampai 13.00 untuk mencerminkan kapasitas produksi harian yang sesuai dengan kondisi operasional nyata. Kemudian ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan model simulasi Flexim telah dibangun dengan logika yang benar dan dapat dijalankan tanpa kesalahan. Berdasarkan hasil running, output konsol, sistem konsol, dan compiler konsol selanjutnya verifikasi dan validasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan model simulasi Flexim telah dibangun dengan logika yang benar dan dapat dijalankan tanpa kesalahan. Berdasarkan hasil running, output konsol, sistem konsol, dan compile konsol tidak menunjukkan adanya error, sehingga model simulasi produksi spatula dinyatakan telah memenuhi tahap verifikasi dan dapat dilanjutkan ke tahap validasi. Untuk validasi merupakan proses untuk memastikan bahan sistem, model, atau metode yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kenyataan, tujuan, dan kebutuhan pengguna. Hasil generate distribusi menunjukkan seluruh model memperoleh evaluasi good yang mengindikasikan bahwa distribusi mampu merepresentasikan data dengan baik dan tidak menyimpang dari pola asli. Kemudian output simulasi yaitu WIP. Berdasarkan hasil output dashboard average WIP, nilai tertinggi terdapat pada bahan aluminium sebesar 7,08 yang mengindikasikan penumpukan antrean bahan kayu yang signifikan sebelum diproses. Pada stasiun proses, beban tertinggi terdapat pada pemotongan kasar sebesar 0,75 dan pembentukan utama sebesar 0,74, diikuti pengeringan dan pengerasan sebesar 0,66, menghasil penghalusan kasar sebesar 0,49,
pembuatan desain sebesar 0,43, pemangkasan sisa cetakan sebesar 0,34, pelapisan perlindungan sebesar 0,32, pelubangan kepala tekan sebesar 0,31, pemalisan akhir sebesar 0,22, dan QC dan pengemasan sebesar 0,7, sementara kedatangan bahan baku bernilai 0,00, yang berarti tidak ada materi yang tertahan di titik awal sistem. Akumulasi tinggi pada bahan aluminium saat penumpukan di potongan kasar dan pembentukan utama mengindikasikan potensi bottleneck yang menghambat kelancaran aliran produksi, sehingga diperlukan strategi line balancing serta penyesuaian kapasitas agar idle time berkurang dan produktivitas sistem produksi spatula lebih optimal. Selanjutnya ada output set bar. Berdasarkan hasil tersebut set bar, proses kedatangan bahan baku menuju kondisi generating penuh sebesar 100% sebagai sumber utama pemasok material. Utilitas tertinggi terdapat pada pemotongan kasar sebesar 73% dan pembentukan utama sebesar 70%, selaras dengan analisis BIP sebelumnya. Sementara itu, kondisi ideal yang tinggi terdeteksi pada seluruh stasiun lainnya, mulai dari pembuatan desain sebesar 52%, pengurusan kasar sebesar 56%, pengeringan dan pengelasan sebesar 39%, pelubuhan kepala dagang sebesar 66%, pemangkasan sisa cetakan dan pemolasan air dan pelapisan perlindungan masing-masing sebesar 73% dan 75%, hingga tertinggi pada QC dan pengemasan sebesar 81%. Tidak ditemukan kondisi blockade maupun waiting for transport, yang berarti menandakan hambatan bukan berasal dari keterbatasan ruang penyimpanan, melainkan dari starvation akibat penumpukan di stasiun hulu. Diperlukan strategi line balancing dan penyesuaian waktu siklus antar tahapan agar idle time dapat diminimalkan dan efisiensi sistem produksi spatula meningkat secara keseluruhan. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Di sini digunakan fishbone diagram, di mana untuk fishbone diagram sendiri itu tercakup 6 output. Yang pertama ada machine, material, method, man, equipment, dan juga environment. Lalu usulan perbaikan dari hasil analisis simulasi menunjukkan permasalahan utama pada sistem produksi spatula PT Internusa Mandiri berupa ketidakseimbangan aliran produksi yang ditandai dengan tingginya average WIP pada proses bahan aluminium dan juga tingginya idle time pada sebagian besar stasiun kerja. Untuk mengidentifikasi akar penyebabnya, digunakan diagram fishbone dengan 6 kategori dari sisi mesin dan material. Kapasitas mesin yang tidak sesuai serta pasokan bahan baku yang tidak terencana memerlukan penambahan kapasitas, perawatan rutin, dan juga pengaturan pasokan yang lebih terencana. Dari sisi method dan man, ketidakseimbangan beban kerja serta kurangnya kompetensi operator memerlukan penyeimbangan beban kerja, penerapan sistem buffer, dan juga pelatihan rutin. Dari sisi equipment dan environment, belum adanya indikator kinerja yang terukur serta jarak antar stasiun yang kurang efisien memerlukan penetapan KPI produksi, kalibrasi alat secara berkala, serta relayout lantai produksi supaya sistem produksi spatula di PT Internusa Mandiri dapat berjalan lebih efisien secara keseluruhan. Lalu untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulan sendiri berdasarkan hasil simulasi diskrit menggunakan software Flexim, bottleneck utama pada sistem produksi spatula PT Internusa Mandiri teridentifikasi pada stasiun pemotongan kasar dan pembentukan utama dengan tingkat utilisasi masing-masing sebesar 73% dan 70% yang menyebabkan ketidakseimbangan aliran produksi ke stasiun hilir dan memicu fenomena starvation. Kondisi ini berdampak pada tingginya idle time di stasiun hilir, dengan puncak tertinggi pada QC dan juga pengemasan yaitu sebesar 81%, diikuti pemolasan akhir dan pelapisan perlindungan sebesar 75%, serta pemangkasan sisa cetakan sebesar 73%. Sementara akumulasi WIP tertinggi ditemukan pada bahan aluminium dengan rata-rata 7,08 unit yang tertahan dalam antrian. Sebagai solusi, usulan perbaikan dirancang melalui strategi line balancing dan juga konfigurasi ulang sumber daya operasional dengan menyesuaikan waktu siklus, meredistribusi beban kerja pada stasiun hulu, serta mengoptimalkan penggunaan 5 unit transporter dan 10 operator secara lebih adaptif ke dalam Flexim, sehingga idle time dapat ditekan, penumpukan material berkurang, dan juga bottleneck pada lantai produksi dapat dihilangkan secara efektif. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai. Lalu untuk saran untuk penelitian selanjutnya
sebaiknya mengakomodasi faktor kerusakan mesin dan waktu kerja operasional, memperluas ruang lingkup sistem dengan mengintegrasikan variabel suplai permintaan, serta mengeksplorasi variasi skenario perbaikan menggunakan perangkat lunak simulasi secara lebih dalam. Sekian presentasi dari kelompok 82. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.